الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat, sebentar. Tetapi waktu yang singkat ini sangat menentukan sekali. Dan memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama kita memerlukan keperluan hidup kita. Kita berhajat dengan keperluan-keperluan hidup kita. Makan, minum, tempat tinggal, kendaraan, pasangan hidup. Tetapi ingat tadi mulia, keberadaan kita yang singkat ini bukan hanya untuk itu. Tapi kita juga dihantar di permukaan dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan kita yang selamanya. Untuk sesuatu yang kita tinggalkan, yang pasti satu saat kita akan tinggalkan. Berapa banyak potensi yang telah kita kerahkan, pemikiran kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita, untuk sesuatu yang pasti kita akan tinggalkan. Lalu coba kita renungkan, berapa banyak potensi kita, tenaga kita, pemikiran kita, waktu kita yang kita telah kerahkan untuk membina kehidupan kita yang selamanya. Sedangkan kehidupan ini adalah sangat singkat sekali. Sebentar. Dunia ini singkat. Umurmu jauh lebih singkat daripada keberadaan dunia ini. Yang tersisa, kita tidak tahu sampai kapan. Tapi pasti kita satu saat akan kembali kepada Allah Ta'ala. Semua kita dalam perjalanan kehidupan kita tidak kekal dalam kehidupan dunia ini. Tetapi akan ada selanjutnya, setelah kematian kita akan dikubur. Sendirian kita dikubur. Akan ada hari pembangkitan yang disebut dengan Yaumul Faza'il Akbar. Hari yang begitu mencekam, hari yang begitu menakutkan. Maka untuk mengarungi itu semua dimulia, tidak ada perbekalan yang lebih baik melebihi taqwa pada Allah Subhanahu wa taala. Khudhiz zada kamila fa inna as-safara ba'ida. Perbekali dirimu dengan perbekalan yang sempurna, karena sesungguhnya perjalanannya sangat jauh sekali. Maka perbekalan yang telah diusahakan oleh baginda Nabi SAW dan dikerahkan para sahabat anhum dan kekasih-kekasih Allah Ta'ala untuk itu adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita ini adalah bak musafir. Bahkan kita di dunia ini yang kita katakan yang ada di sisi kita milik saya, kepunyaan saya, harta saya. Sebetulnya kita semua ini sedang bersanjang di dunia ini. Nahnu duyufun. Kita seperti tamu yang sedang bertamu di dunia ini. Dan apa yang kita katakan milik kita, kepunyaan kita, sebetulnya semuanya adalah ariyatan. Semuanya adalah titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, di satu sisi nikmat sebagai nikmat, dinikmati, tetapi disertai dengan syukur pada Allah Ta'ala. Tapi di sisi yang lain, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat yang mulia ini saya ingin menyampaikan betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkan berita besar kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baru setelahnya, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Sebelum Allah Ta'ala menyebutkan azabnya yang sangat pedih, terlebih dahulu didahulukan bahwa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Bahkan lamma qadallahu al-khalq, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk-makhluknya, kataba fi kitabih, maka dituliskan di Lauhul Mahfuz apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk ditulis. Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Begitu kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Di antara sekian banyak asma'ul husna, nama Allah yang indah, Allah itu adalah Al-Halim. Siapa Al-Halim? Zat yang la yu'jilu bil khataya, yang tidak menyegerakan azab kepada hambanya. Padahal sebetulnya kalau difikir dan direnungkan dengan sebenar-benarnya, sudah sepantasnya hamba untuk mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk kenal dengan Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan, ma gharruka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian itu terperdaya dari Allah yang karim, dari Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih, penyayang kepada kalian? Kenapa kalian terperdaya? Kenapa kalian bisa kufur, ingkar? Sedangkan semuanya Allah Ta'ala siapkan untuk kenal dengan Allah Ta'ala yang begitu sayang, begitu kasih kepada hamba-hambanya. Dan di antara kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya, maka diutuslah para anbiya alaihimussalatu wassalam, para rasul. Siapa mereka? Kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang terbaik. Dan siapa mereka? Sosok-sosok yang sangat cinta, yang sangat kasih, yang sayang kepada umat manusia. Itulah para anbiya, para rasul alaihimussalatu wassalam. Silih berganti para nabi, para rasul diutus oleh Allah SWT, sampai kepada nabi yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana al-aqib wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Aku adalah aqib, nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan siapa nabi kita yang mulia ini? Kekasih Allah, yang begitu mulia di sisi Allah Ta'ala. Bahkan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu menjelaskan siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa asna minka lam taraqatu aini wa ajmana minka lam taridin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Yang lebih baik daripada engkau ya Rasulullah tidak pernah dilihat oleh kedua belah mata. Yang lebih tampan, yang lebih gagah daripada engkau tidak pernah dilahirkan seorang pun dari kalangan wanita. Engkau diciptakan terbebas dari kekurangan-kekurangan. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu mulianya baginda Nabi SAW, sampai Allah firmankan, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad SAW. Bahkan Allah sendiri memuji Nabi besar Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau adalah memiliki akhlak yang sangat agung. Nabi yang sangat dicintai oleh Allah, Nabi yang gagah, berani, yang luar biasa, yang dirindukan penduduk langit, dirindukan kekasih-kekasih Allah, yang dicintai makhluk-makhluk bumi dan makhluk-makhluk langit. Lalu bagaimana beliau? Digambarkan dalam Al-Quranul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, Rasul dari sisi kalian. Dalam satu qiraah dibaca Rasul min anfusikum, Rasul dari semulia-mulia kalian. Bagaimana beliau? Diutusnya baginda Nabi SAW adalah bukti kasih sayang Allah yang sangat besar kepada hambanya. Nabi yang terbaik yang digambarkan dalam Al-Quran, Azizun alaihi ma anittum. Dalam tafsirnya jelaskan, Azizun ala masyaqqatikum. Begitu berat bagi Nabi apabila mendapati kalian dalam keadaan menderita. Bahkan digambarkan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Nabi yang mulia tersebut. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Begitu dekat keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti membinasakan dirimu sendiri ketika mendapati mereka yang tidak beriman. Sedih hati Nabi. Azizun alaihi ma anittum. Dan apa keinginan Nabi yang terbesar? Keinginan Nabi yang terbesar, harisun alaikum, ay harisun ala hidayatikum. Keinginan Nabi yang terbesar, ketamakan Nabi, kerakusan Nabi bukan dunia, bukan kekuasaan, bukan kemasyhuran, bukan wanita, tidak sama sekali. Tapi keinginan Nabi yang terbesar, ketamaan Nabi adalah agar kalian mendapatkan hidayah.
bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sayang, kasih kepada orang-orang yang beriman. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat dicintai oleh Allah taala. Nabi yang bahkan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah kekasih Allah, tapi bagaimana beliau? Allah utus beliau agar menyelamatkan umat manusia, agar manusia selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Nabi yang begitu sayang kepada umat, yang cinta kepada umat. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, satu saat beliau mendapati Nabi SAW dalam keadaan ceria, maka kesempatan tersebut diambil oleh beliau. Wah, ini kesempatan besar ini. Maka beliau meminta Nabi SAW agar berdoa kepada Allah. Wahai Nabi Allah, doakan kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuniku. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, ampuni Aisyah, yang lalu, yang kemudian, yang sekarang, diam-diam ataupun terang-terangan, sendiri ataupun ramai. Padahal siapa beliau? Sayyidatuna Aisyah, sosok yang suci, yang Allah turunkan beberapa ayat menjelaskan kesucian beliau ketika ada ungkapan atau ucapan-ucapan yang tidak selayaknya ditujukan kepada beliau radhiyallahu anha. Tapi ketika beliau mendapati Nabi SAW berdoa sedemikian rupa, beliau begitu gembira sampai kepalanya jatuh di pangkuan beliau radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, Aisyah, kenapa engkau begitu gembira? Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana tidak gembira? Sedangkan kekasih Allah memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk saya, untukku. Maka aku gembira luar biasa. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, tahukah engkau mafhumnya? Bahwa sesungguhnya doa yang sama aku panjatkan kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada umatku. Itulah sayangnya Nabi SAW kepada umat. Dan Nabi yang begitu dicintai oleh Allah, kekasih Allah, bahkan beliau sendiri menghadapi berbagai macam ujian, sampai beliau bersabda, laqad udhitu fi sabilillah lam yu'dha ahadun mithli. Sungguh aku telah dianiaya di jalan Allah, tidak ada seorang pun yang dianiaya atas dirinya melebihi apa yang aku terima. Sungguh aku telah diintimidasi di jalan Allah, tidak ada seorang pun yang diintimidasi atas dirinya melebihi apa yang aku terima. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang sangat cinta sayang kepada umat. Dan itu adalah bukti sayangnya Allah kepada kita, diutusnya Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir kepada kita. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, telah diutus para anbiya, para rasul. Tetapi Allah mengutus Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Sekarang pertanyaannya kenapa? Karena Allah ingin menyematkan kemuliaan bagi kita sebagai umat baginda Nabi SAW. Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Kita adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, yang Allah pilih kita untuk dimuliakan di dunia dan akhirat. Kita adalah raja-raja rimba dalam rimba umat. Umat ini memiliki ru'b, memiliki haibah, karisma yang luar biasa apabila umat ini memahami sosoknya, keberadaannya sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Disebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah umat yang terbaik, yang keberadaan kalian dihantar untuk seluruh manusia. Kalian menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita, khususnya kepada umat ini. Dijadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Karena Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita, untuk membuktikan betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada umatnya. Dan itulah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Cinta mereka, sayang mereka kepada umat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka disayangi oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Satu ketentuan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan mengasihi mereka-mereka yang tidak mengasihi manusia. Kenapa para rasul ditolong oleh Allah? Kenapa baginda Rasulullah SAW ditolong oleh Allah? Karena prinsip yang mendasar dalam diri mereka adalah cinta kepada umat, sayang kepada umat, kasih kepada umat. Maka begitu juga kalau kita ingin ditolong oleh Allah Ta'ala, maka keberadaan kita adalah bagaimana bermanfaat bagi umat. Caranya bagaimana? Pertanyaannya bagaimana? Banggalah menjadi seorang muslim, berbanggalah menjadi seorang umat baginda Nabi SAW. Mari kembali kepada Islam, mengamalkan Islam dalam kehidupan kita. Islamlah yang akan memuliakan kita. Azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kami dengan Islam, kata Sayyidina Umar.
Kalau kami mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan hinakan kami. Walillahi izzatu wa li rasulih walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan itu bagi Allah dan Rasulnya, dan bagi orang yang beriman, tetapi orang munafik tidak mengetahuinya. Coba kita renungkan, sebelum kita berbicara tentang orang di luar Islam, lihat bagaimana keadaan kita. Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama, pilarnya agama. Siapa yang menunaikan salat berarti dia menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan, begitu juga rukun Islam yang lain adalah tiang agama. Dan siapa yang melaksanakannya berarti menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan berarti meruntuhkan agama. Demi Allah dimuliakan, tidak ada bangunan yang lebih menakjubkan dari bangunan Islam yang akan menarik perhatian umat. Kapan itu akan terjadi? Ketika kita berbangga sebagai seorang Muslim. Betul-betul ada kehidupan yang Islami dalam kehidupan kita. Kita bangga sebagai Muslim, sebagai umat baginda Nabi SAW, maka akan wujud lagi kejayaan dan keemasan yang dahulu telah diperolehi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketika mereka ditanya oleh orang-orang di luar Islam, kalian mau apa? Maka mereka mengatakan, kunu mitlana. Jadilah kalian seperti kami. Kenapa? Karena amalan Islam ada dalam kehidupan mereka. Imaniyatnya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, dan akhlaknya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga Islam terlihat. Bangunan Islam betul-betul nampak kokoh, megah, begitu indah, yang menarik perhatian. Dan sudah lumrah dimuliakan, sesuatu yang harum akan menarik perhatian. Bahkan orang akan bertanya dengan sendirinya, ini harumnya luar biasa, ini parfumnya apa namanya. Sesuatu yang indah akan menarik perhatian. Ada yang disebut dengan 7 keajaiban dunia katanya. Maka orang dari berbagai macam negara mendatangi yang disebut dengan 7 keajaiban dunia. Maka dia melihat, tidak ada sesuatu yang lebih menakjubkan daripada bangunan Islam. Nabi SAW sabdakan, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara yang kita kenal dengan rukun Islam. Maka dijelaskan, ada yang disebut dengan bangunan hissi dan ada bangunan ma'nawi. Bangunan hissi, bangunan yang bisa dirasakan, dilihat, dipegang. Ada bangunan ma'nawi. Dan Islam adalah bangunan ma'nawi. Apabila orang Islam mengamalkan Islam, maka bangunan akan terlihat kokoh, kuat, dan indah. Bumi akan dihiasi dengan keindahan dan harum. Bunganya pun warna-warni. Tempatnya begitu indah. Maka orang yang merasa kegerahan, kepanasan, maka akan masuk ke dalam taman tersebut. Begitulah ketika orang-orang Islam mengamalkan Islam. Dan itulah bukti kasih sayang Allah yang sangat besar kepada umat ini. Diutus baginda Rasulullah SAW untuk membawa agama supaya kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala ridha kepada kita semua. Allah memberikan kekuatan kepada kita, hidayah dan inayahnya kepada kita, taufiknya kepada kita semua untuk tegak dan istiqamah dalam kebaikan sampai detik terakhir kehidupan kita. Kita beristirahat menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka-mereka yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, kemudian mereka istiqamah, di akhir hayatnya akan turun malaikat yang mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, dan kabar gembira bagi kalian dengan surga yang dijanjikan bagi kalian. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu wal ghafurur rahim.